Pemirsa, sementara itu menurut praktisi hukum Mario Lasut, ini adalah momen bagi Presiden Prabowo untuk serius dalam memberantas korupsi di institusi kepolisian dan kejaksaan. Ya, dirinya juga meminta penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini harus transparan ke publik. Momen penting kepada Presiden Prabowo supaya kasus ini benar-benar terbuka, transparan, dan dibongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam perkara Pitsus ini di Kejaksaan Agung, penggerbekan rumah di Sentul, penggerbekan kafe yang di Cipete. Siapa pemilik barang itu? Bongkar aja, nggak ada masalah kok. Dan ini harus dibuka seluas-luasnya supaya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, pembersihan terhadap dua institusi besar, yaitu Kejaksaan Agung maupun kepolisian. Kita punya cita-cita dan keinginan yang sama bahwa negara ini harus bebas dari biang-biang koruptor. Pemirsa, bukannya dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. Ya, KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya, kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan, dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU hanya tertera memiliki kekayaan 18,26 miliar rupiah. Ya, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung dinilai melanggar aturan. Ya, selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih jauh dari status selesainya berkas perkara atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Adriansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan.